Salam Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, warga atau umat lingkungan Santo Rupinus yang dikasihi oleh Allah Tritunggal Maha Kudus. Salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi kita semua. Pada malam hari ini kita berkumpul di rumah Ibu Kingking atau Mama Alek untuk ibadat rutin pada hari Kamis atau Jumat malam atau malam Jumat. Kita bersyukur kita diberikan kesehatan yang baik, tetapi sehubungan dengan beliau menderita sakit, maka kita berdoa di tempat beliau ini semoga beliau diberikan kesehatan, pulih, dan dapat kembali lagi ke rumah dan tidak terjadi apa-apa dengan Bu Kingking. Mungkin ada yang mau disampaikan oleh Ketua Lingkungan, silakan. Baik, mungkin dari wakil tuan rumah, Bu Sumiati, silakan. Ada yang mau disampaikan? Kami terima kasih sudah datang di sini. Kami mohon doanya semoga dia sehat selalu dan bisa berkumpul kembali bersama kita di sini. Silakan. Mari kita memulai ibadat kita dengan lagu pembukaan. Lagu pembukaan Haleluya nomor 15. Nomor 15. Mulai. Marilah bersama melangkah maju, Tuhan serta kita. Sepanjang jalan penuh liku, Tuhan serta kita. Maju bersama, bersatulah kita, maju dalam cahaya, maju bersama, satu harapan kita, hidup Kristus jaya. Haleluya, haleluya, hidup Kristus nan jaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para umat lingkungan Santo Rupinus yang diberkati oleh Allah Tritunggal Maha Kudus. Perjumpaan kita merupakan suatu rahmat ilahi, misteri agung yang disampaikan kepada kita melalui perantaran Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Selalu kita wartakan dengan bimbingan Roh Kudus. Kita berkumpul di rumah Ibu Christina Kingking ini untuk bersama-sama bersyukur atas rahmat yang diberikan oleh Allah Tritunggal Maha Kudus kepada Ibu Christina Kingking, anaknya Alek dan Ica, dan juga menantunya dan cucu-cucunya. Semoga rahmat kasih karunia Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus selalu menyertai segala langkah kehidupan keluarga ini, dalam pekerjaan, dalam urusan rumah tangga, dalam karir, dalam segala hal diberikan kelancaran dan diberkati oleh Allah Tritunggal Maha Kudus. Begitu juga untuk kita para umat warga lingkungan Santo Rupinus. Semoga kita selalu hidup rukun, damai, dan sejahtera, saling mengampuni, saling memaafkan, saling menyapa, saling mengingatkan, saling memberi nasihat, saling membimbing, dan saling memberikan penghiburan, sukacita, agar kita selalu hidup seturut kehendak Allah. Maka untuk kita dapat beribadat di hadapan Allah Bapa di surga, marilah kita bersama-sama mengakui segala dosa dan kekurangan kita dalam terang sabda Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian.
Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita. Semoga Ia menunjukkan kerelaan hatinya, serta memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami mohon kepadamu, rahimilah budi dan hati kami, agar mampu mengasihi-Mu yang hadir dalam diri sesama maupun peristiwa hidup kami. Berkatilah kami, para umat lingkungan Santo Rupinus, begitu juga umat paroki Bunda Maria Jeruju, dan umat-Mu di muka bumi ini. Dan terutama kami bersyukur atas karunia yang diberikan kepada keluarga Ibu Christina Kingking, yang telah Engkau berikan rahmat, berkat, karunia, keturunan, keberhasilan, sukses, dan segala hal diberikan, dicurahkan oleh Roh Kudus kepada keluarga ini. Begitu juga keluarga-keluarga kami di lingkungan Santo Rupinus. Buatlah hati kami selalu mengasihi seperti Engkau telah mengasihi kami, melihat sesama yang kami jumpai dengan mata kami, sesuai dengan rahmat-Mu. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Aku mengadakan perjanjian dengan kalian dan keturunanmu, sejak kini segala yang hidup takkan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan takkan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Busurku akan kutempatkan di awan sebagai tanda perjanjian antara aku dan bumi. Bacaan dari Saudara-saudaraku, bagi orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman kalian amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada orang yang memakai cincin emas dan pakaian indah masuk ke dalam kumpulanmu, dan masuk pula ke situ seorang miskin yang berpakaian buruk, dan kalian menghormati orang yang berpakaian indah itu, serta berkata kepadanya, silahkan Tuhan duduk di tempat yang baik ini, sedangkan kepada yang miskin kalian berkata, berdirilah saja di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kalian telah membuat pembedaan dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah saudara-saudara terkasih, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya pada siapa saja yang mengasihi Dia? Tetapi kalian telah menghina orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kalian dan yang menyeret kalian ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang membuat kalian menjadi milik Allah? Camkanlah, jika kalian menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kalian berbuat baik. Tetapi jika kalian memandang muka, kalian berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kalian melakukan pelanggaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Orang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkannya. Orang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkannya. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan, jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita.
Orang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkannya. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala gentaranku. Orang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkannya. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas itu berseru dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Orang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkannya. Haleluya, haleluya. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Padamulah sabda kehidupan kekal. Haleluya. Marilah kita bersama-sama mendengarkan Injil suci. Menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Para murid menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Yesus bertanya lagi kepada mereka, tetapi menurut kamu, siapakah aku ini? Maka Petrus menjawab, engkaulah Mesias. Dan Yesus melarang mereka dengan keras, supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh para tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, nyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. 2 bacaan yang sudah kita dengarkan tadi merupakan suatu refleksi iman yang dalam tentang siapakah Yesus Kristus bagi diri kita. Bagi kita yang telah dibaptis dalam gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, kita harus tahu kita dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan kita menjawab, Yesus itu adalah Mesias, sama seperti jawaban Petrus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jika ada orang yang bertanya siapakah Yesus itu, jawaban kita tegas, dialah Mesias, dialah Immanuel, dialah Kristus, dialah Sang Sabda, Anak Domba Allah, dialah Allah, dialah Tuhan, dialah Roh Kudus, dialah Allah Tritunggal Maha Kudus itu, dialah pencipta alam semesta. Dan sangat jelas Petrus menyatakan dialah Mesias, Sang Juru Selamat. Jadi tidak boleh ada keraguan di dalam diri kita tentang siapakah Yesus. Jika ada orang lain bertanya siapakah Yesus, kita menjawab dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi orang lain silakan mengatakan Yesus itu dengan sebutan-sebutan yang merupakan istilah mereka. Tetapi bagi kita orang Katolik, orang Kristiani, kita wajib menyebut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus. Yesus itu kan artinya Allah menyelamatkan. Kristus itu adalah gelarnya. Dialah Sang Juru Selamat. Ya. Mesias. Jawaban Petrus itu mengungkapkan misteri agung bahwa siapakah Yesus itu? Siapakah aku ini?
Dalam suatu retret atau rekoleksi biasanya kita diperkenalkan dengan materi siapakah aku ini. Nah, kalau kita tidak menjawab siapakah Yesus itu adalah Mesias bagi diri kita akan mengambang. Iman kita tidak mampu menjawab siapakah Tuhan itu. Padahal kita dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kedudukan semua orang itu sama di hadapan Tuhan. Tuhan tidak memandang status seseorang. Justru Tuhan menghargai orang yang taat dan tekun melaksanakan kehendaknya, yaitu orang yang rendah hati, sederhana, menghargai dan menghormati orang lain. Jadi ada 4 hal yang dipandang, yaitu rendah hati. Kerendahan hati itu adalah sikap disiplin, ketekunan yang harus diolah terus-menerus oleh kita. Rendah hati itu adalah sesuatu yang berasal dari kehendak Allah. Bagaimana kita mencintai Tuhan Allah dengan segenap hati. Rendah hati itu adalah bagaimana kita mampu menyapa orang-orang lain yang tidak menghargai kita. Selanjutnya, sederhana. Sederhana adalah kita tidak menyombongkan segala materi, kemampuan intelektual kita untuk menjadikan diri kita di atas orang lain. Berikutnya, menghargai. Menghargai berarti kita memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bertumbuh bersama dan menghormati orang lain. Kata menghormati orang lain ini tidak curiga, ya, tidak gosip, tidak memberitakan hoax. Kalau kita menghormati orang lain, terutama menghormati orang tua kita, itu disebutkan dalam 10 perintah Allah. Hormatilah ibu bapakmu. Jadi kebanyakan kita kalau kita jengkel marah dengan orang tua kita, kita maki, kita sumpah, padahal kita ini adalah anak orang tua. Kalau kita melawan orang tua, kita melawan Tuhan. Karena perintah 1, 2, 3, dan 4 itu adalah perintah yang berasal dari Tuhan Allah untuk menghargai Tuhan Allah, untuk menghormati Tuhan Allah. Kalau kita tidak menghormati orang tua kita, berarti kita tidak menghargai dan menghormati Tuhan Allah. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kebanyakan kita sudah melihat orang tua, apalagi kalau dia sudah pikun, kita bentak, kita membalas. Ya, ketika dia sudah tidak lagi berpikiran yang cemerlang, kita anggap orang tua kita bodoh. Kita menganggap orang tua kita itu adalah orang-orang yang jauh kelasnya. Dan ini merupakan suatu nilai yang membuat diri kita akan menjadi sesat. Dari surat Rasul Yakobus yang sudah kita dengarkan tadi dan kita baca, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman kalian amalkan dengan memandang muka. Jadi itu jelas. Rasul Yakobus itu adalah sepupunya Yesus. Ini Rasul Yakobus sepupu Yesus. Ingat, sepupu Yesus itu ada yang bernama Yakobus, Yoses, Simon, dan Yudas. Ya. Jadi itu dijelaskan dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Bahkan digunakan oleh orang Farisi, para imam dan ahli Taurat untuk mengacaukan pewartaan Yesus Kristus. Jadi Yakobus itu ada beberapa orang. Ada Yakobus saudaranya Yohanes, anak Yebedius, sepupunya Petrus. Ya. Ada Yakobus anak Alpius, itu adalah Rasul Yesus, dipilih Yesus. Ya, 12 para rasul. Ada juga ya Yudas Tadius anak Yakobus. Ya. Kemudian ya ada yang namanya ya Yakobus. Nah, surat Rasul Yakobus ini baru masuk di dalam kitab suci kita sekitar 400 tahun. Jadi cukup lama karena surat ini ya diteliti dulu oleh pakar kitab suci, oleh bapak-bapak gereja apakah betul memang perkataan Yesus yang disadur atau dikutip oleh Yakobus. Ya. Jadi cukup lama dia nih. 400 tahun. Nah, ada satu surat yang namanya surat Yudas, itu juga adalah sepupunya. Sepupu Yesus. Jadi, kalau yang masuk dalam perjanjian baru, 27 kitab itu adalah ya, semua adalah kutipan perkataan Yesus, saksi pertama. Ya, saksi langsung yang melihat Yesus. Ya,
yang melihat pewartaan Yesus, yang melihat ya perjuangan Yesus, yang melihat pewartaan Yesus untuk mewartakan kerajaan Allah. Jadi Yesus Kristus itu mewartakan kerajaan Allah. Siapakah kerajaan Allah? Dialah Yesus Kristus. Jadi jelas, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman kalian amalkan dengan memandang muka. Jadi banyak di antara kita mungkin beriman itu ya melihat-lihat saja. Ya. Nah, ini jangan sampai ada balas dendam, iri hati, dengki dan sebagainya. Tidak beribadat di rumah kita, ya kan? Kita tak mau datang, ya. Ada masalah dengan kita tidak mau melihat muka, ya. Nah, nanti kalau kita sudah wafat atau kita sudah tidak ada di dunia, apalah yang kita akan banggakan atau yang kita bisa menjadi suatu contoh teladan. Nah, ini penting untuk saling memberi nasihat, saling membimbing, saling menguatkan. Sebab jika ada orang yang memakai cincin emas dan pakaian indah masuk ke dalam kumpulanmu dan masuk pula ke situ seorang miskin yang berpakaian buruk, dan kalian menghormati orang yang berpakaian indah itu, serta berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini, sedangkan kepada yang miskin kalian berkata, berdirilah saja di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Jadi Rasul Yakobus ini melihat situasi pada jemaat Kristen perdana itu, ya, ada orang-orang kaya yang menjadi pengikut Kristus, atau ada orang-orang Yahudi yang memiliki pakaian yang indah, diberikan peluang dan kesempatan yang lebih daripada orang yang miskin. Kata miskin ini adalah orang yang tidak memiliki, ya kan, kemampuan untuk mencapai sesuatu. Terkadang ini menjadi suatu simbolisasi, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, ya kan? Karena dia akan melihat Allah. Ya, karena dia akan ditinggikan Allah. Ya. Adalah sukar orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga, lebih mudah unta masuk ke lubang jarum. Jadi, ya, apa yang disampaikan oleh Rasul Yakobus ini sebenarnya mengutip kata-kata Yesus yang dia dengarkan ketika Yesus mewartakan firman dan sabda Allah, ya, langsung, lalu dia menuliskan. Nah, otentisitasnya atau keasliannya itu Rasul Yakobus ini bisa jadi menyampaikan kepada muridnya. Jadi para murid Yesus pasti punya murid juga. Sama seperti Injil Markus. Injil Markus itu adalah jelas, ya, apa yang disaksikan oleh Petrus, ditulislah Markus. Karena Markus itu adalah muridnya Petrus. Jadi makanya Injil Markus itu singkat, jelas, tidak bertele-tele, mudah memahaminya. Karena memang Petrus menyampaikan itu kepada Markus, Markus menuliskan. Sehingga jelas detail-detailnya. Bagaimana Yesus, ya, kalau bacaan kemarin bagaimana Yesus menyembuhkan, ya, menyembuhkan orang yang buta, ya, memulihkan orang yang buta di Betsaida. Ya. Jadi dia meludah, ya, meludah ke mata orang itu, ya. Kata meludah itu artinya ada proses yang dilakukan oleh Yesus. Ya. Jadi orang ini buta sejak lahir. Bahkan dia menganggap orang itu pohon, karena dia tidak pernah melihat orang dari mulai kecil sampai dia dewasa. Sehingga dia harus pakai proses demi proses. Nah, kita kembali ke Rasul Yakobus ini. Jadi diingatkan kepada kita bahwa kita harus menganggap orang itu sama di hadapan Allah. Toh nanti kita diadili sama di depan Yesus Kristus. Tidak ada kaya miskin. Ya. Jadi yang dilihat Yesus itu adalah kasih. Ya, kasih. Memang kasih itu adalah sesuatu yang mudah diucapkan, sulit dilaksanakan. Terkadang kita, ya, sering mudah mengatakan memaafkan untuk orang lain, tetapi mengampuni sulit. Ya, kita mendamaikan orang bisa, tapi mendamaikan diri kita dengan diri kita dengan orang lain, ya, sulit. Ya. Sulit sekali. Mengapa? Ya, karena perlu yang namanya, ya, pengorbanan diri tadi itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ya, bukankah kalian telah membuat pembedaan dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Jadi kita sering menghakimi diri orang lain.
Jadi orang ini begini, orang itu begitu, dia ini begini, dia tuh begitu, ya, sehingga mengakibatkan kita akhirnya terjebak dalam situasi di mana kita, ya, memberikan penilaian, penghargaan yang negatif atau positif, ya. Karena penghakiman itu, ya, sebenarnya adalah milik Allah, tetapi kita menghakimi, ya. Nah, itulah kamu tidak mendengar kata saya. Wah, itu kita udah mulai sombong kalau udah mulai itu. Coba kamu dengar kata saya. Nah, atau dengarkan kataku, kan begitu. Ya. Coba dulu mau jadi ini. Pasti kamu sukses. Inilah tidak mau dengar kata nah. Kesombongan itu muncul karena apa? Karena kita merasa orang itu di bawah kita, atau orang itu lebih muda daripada kita, atau orang itu, ya, tidak memiliki pengetahuan yang cukup. Padahal pengetahuan yang kita dapatkan itu berasal dari Allah, semuanya demi kesejahteraan bersama. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dengarkanlah saudara-saudara terkasih, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada siapa saja yang mengasihi Dia. Sekali lagi Rasul Yakobus mengutip, ya, sabda bahagia. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena dia akan menjadi kaya. Kaya mengapa? Karena kekayaan yang tidak bisa dibeli oleh apapun adalah kekayaan untuk menjadi putra-putri Allah, menjadi murid-murid Kristus, menjadi kenisa Roh Kudus, menjadi ciptaan baru, dan memperoleh karunia keselamatan. Jadi kekayaan itu mau dicari oleh orang-orang di muka bumi ini, tapi tidak bisa dapat. Karena satu-satunya jalan untuk sampai ke dalam kerajaan surga, kerajaan Allah, dalam kerajaan Allah itu hanya melalui Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang dipilih oleh Yesus Kristus. Bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Tapi karena sekarang siaran YouTube terlalu banyak hoax, ya kan, mulai iman kita menjadi tawar, iman kita menjadi luntur. Ya. Padahal kita membuat tanda salib itu adalah pernyataan iman kita yang luar biasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Itu doa tersingkat kan? Doa itu pun sulit. Mau tidur kita sulit tanda salib. Mengapa? Karena godaan dunia, godaan iblis, dan godaan hawa nafsu. Kita sering berdoa itu kalau, wah, nanti kita terlalu suci nih berdoa. Padahal memang kita harus kudus di hadapan Allah untuk sampai ke hadirat Allah. Orang menginginkan doa malaikat misalnya, doa Angelus begitu kan. Sekarang kan kita banyak orang Katolik tuh doa malaikat, doa Angelus itu tidak hafal. Ya, padahal itu doa pokok yang harus kita, ya, daraskan atau kita doakan pada setiap pukul 6 pagi, 12 siang, ya, jam 6 sore. Nah, di Mada Bakti nomor 5 atau nomor 6 tuh ada. Nanti doa Ratu Surga setelah masa Paskah. Nah, ini banyak kita tidak hafal. Bahkan yang masuk sekolah Katolik pun lupa-lupa ingat atau ingat-ingat lupa. Ya kan? Jadi lihat jam 12, malu mengingatkan doa malaikat. Nengok jam 6, malu Ya kan? Masih syukur dia doa pribadi sendiri. Ada yang ya udah lewat ya lah. Besok ya. Nah, ini hal-hal yang dianggap oleh Rasul Yakobus, ya. Kita menjadi sombong. Orang yang sombong itu kan merasa kaya. Kekayaan doa kita begitu melimpah, tetapi kita sebagai orang Katolik kurang berdoa. Akibatnya kita menjadi orang yang sesat. Ya. Di Mada Bakti itu mau apa lagi doanya? Udah lengkap. Mau cari jodoh? Ada. Supaya istri sabar? Ada. Mau cari pacar? Ada. Mau berhasil? Ada. Coba dicek. Saya ingat waktu SD itu paling senang saya doa sebelum ulangan tuh ada doa mohon pelajaran berhasil. Itu kan ada. Baca dulu, doa dulu, ya. Doa mohon pacar, ada di situ. Ini enggak mau didoakan. Doa supaya suami setia, istri setia, ada. Ya. Doa supaya anak patuh, taat dan setia, ada. Udah lengkap doa-doa di Mada Bakti itu. Tapi saking banyaknya doa, lupa kita. Nah, ini mungkin yang harus diingatkan. Rasul Yakobus mengingatkan ini supaya kita mengasihi Yesus. Mengasihi Dia. Caranya bagaimana mengasihi Dia? Ya dengan doa. Ya, doa. Yesus itu satu-satunya, bukan salah satunya.
Kita kan sering Yesus itu salah satunya. Ya kan? Kita anggap Yesus itu sebagai dukun. Ya. Kita maunya simsalabim jadi. Tidak bisa begitu. Ada proses yang harus dihadapi. Kita ingat bagaimana mujizat pertama dibuat Yesus. Bunda Maria memohon kepada Yesus, ya, tuan rumah kehabisan anggur. Ibu, belum saatnya waktuku. Tetapi, ya, Bunda Maria sampaikan, ya, apa yang diperintahkan oleh dia laksanakan. Ya kan, diisilah tempayan atau gentong itu dengan air. Ya. Lalu diberkati Yesus, jadilah anggur yang paling nikmat dan tidak mungkin tiada taranya lagi. Ya kan? Sampai orang bilang, biasanya orang menyajikan anggur yang paling pertama yang enak, tetapi yang belakangan itu yang asam. Ini tidak, terbalik. Anggur yang paling enak itu terakhir. Nah, itulah peristiwa bagaimana Yesus selalu membimbing dan mencintai kita agar kita saling mengasihi sebagai suami istri. Ya. Jika di lingkungan Santo Rupinus ini ada suami istri yang sulit ke gereja, doakan. Ya. Doakan setiap malam. Santa Monica doakan suaminya itu 12 tahun. Doakan Santo Agustinus 17 tahun. Dengan menangis, keringat, dan air mata. Ya kan? Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mendoakan itu adalah sesuatu, ya, hal yang luar biasa. Tetapi kalian telah menghina orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kalian dan yang menyeret kalian ke pengadilan? Jadi kita selalu mengagungkan, mengidolakan orang-orang yang sudah sukses. Padahal orang-orang sukses itu adalah orang-orang yang menindas kita misalnya. Ya kan? Kita ingin orang sukses menjadi anggota dewan sampai kita melakukan penipuan. Tragis kan? Dan itu diingatkan bahwa hati-hati memilih orang, ya, dengan cara-cara trik seperti itu. Dan kita pun akhirnya tertipu juga. Dia menipu, kita tertipu. Ya kan? Nah, ini udah mulai nih tahun 2024 nih. 2024 udah dekat, ya kan? Jalan kita udah mulai, ya, ada putih-putih. Ya kan? Yang udah berapa periode tidak pernah nongol ke sini. Tapi duduk. Ya kan? Jadi terkadang kita ini akhirnya hidup permisif. Mereka, ya, hidup dari suara-suara orang-orang kecil. Dicari susah, ya kan? Nah, jadi kalau dulu itu saya di Bengkayang, saya ingat anggota dewan tuh, waduh, semua orang, ayo masuk mobil saya. Oh, aduh, baik, kayak supir oplet gratis katanya. Obat gratis, semuanya gratis. Sekali udah jadi, kacanya gelap. Ya kan, mau di stop laju. Nah, sulit dah. Makanya, ya. Jadi kita ini selalu bangga dengan orang-orang yang berhasil. Padahal dia, ya, itu tadi. Keberhasilan dia itu berasal dari keringat orang miskin. Ya. Keringat orang-orang yang harus, ya, mencucurkan air mata, mengeluarkan keringat yang luar biasa. Ya. Dan apakah hal ini bisa dilaksanakan di muka bumi ini? Bisa dilaksanakan kalau kita memang hidup setulus kehendak Allah. Setulus dan seturut kehendak Allah. Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang membuat kalian menjadi milik Allah? Ya. Camkanlah jika kalian menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kalian berbuat baik. Jadi perbuatan baik itu jika kita mengasihi sesama kita. Ya, umat di lingkungan Santo Rupinus, ya kan, saling mengasihi, saling mengampuni, saling memaafkan. Kita ini tidak banyak jumlahnya, 100 orang pun tidak nyampai. Tapi kalau dihitung-hitung lebih 150 orang. Ya, 150 orang yang sudah menyambut sakramen Ekaristi. Saya sudah melakukan survei semenjak saya diperintahkan pastor untuk membagikan komuni. Kalau dulu untuk lansia dan orang sakit. Ya. Dari mulai saya siapkan itu kan awalnya, ya,
Yang mendaftar itu kurang lebih hampir 100. Lalu kita siapkan 80. Ya kan, minggu berikutnya turun menjadi 60, ya kan? Dan akhir-akhirnya makin turun. Ya. Tetap kita sampaikan 45. Supaya ada kesempatan bagi keluarga-keluarga mungkin yang dari kampung, yang jangan-jangan ya kan, selama Covid ini tidak pernah menerima Yesus Kristus, tubuh dan darah Kristus. Ya. Nah, terkadang kita yang memiliki kesempatan ini menyia-nyiakan kesempatan itu setiap minggu. Dan ini adalah rahmat karunia ilahi yang harusnya kita miskin di hadapan Allah supaya kita menjadi kaya. Karena Allah lah yang mengangkat citra kita. Nah, itulah tubuh dan darah Kristus, cinta kasih Yesus itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tetapi jika kalian memandang muka, kalian berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kalian melakukan pelanggaran. Jadi, surat Rasul Yakobus ini kepada kita ini sangat tegas. Kalau kita memandang muka. Kata memandang muka ini kan kita kalau misalnya, ya itulah tadi. Kalau di lingkungan Santo Rupinus ini bisa tercipta hidup rukun, damai, dan sejahtera enak. Saling mengampuni, saling memaafkan. Kompak, ya kan? Kompak menuju masa depan. Masa sekarang harus kompak. Begitu. Orang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkannya. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu, puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarkannya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegetaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, doa itu adalah suatu karunia. Kita bisa berbicara kepada Tuhan. Satu-satunya komunikasi dengan Tuhan itu doa. Doa. Tuhan hanya sejauh doa. Medsos yang paling utama berkomunikasi dengan Tuhan itu doa. Ya. Tuhan tidak meminta waktu yang banyak kepada kita, tetapi Tuhan memberikan waktu yang 24 jam kepada kita. Ya. Menyapa Tuhan, selamat pagi Bapa, misalnya kan, sulit. Karena kita menganggap kita tidak layak. Padahal, supaya kita pantas dan layak di hadapan Tuhan, kita harus menyambut dan ya selalu menyapa Allah itu. Dan jangan-jangan itu adalah suatu hal yang terakhir. Setelah itu kita dipanggil Bapa kan. Nah, sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Padamulah sabda kehidupan kekal. Jadi kita dalami Injil Markus. Pada suatu hari Yesus bersama murid-muridnya pergi ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Jadi Yesus sering datang ke kampung-kampung dengan orang miskin. Karena orang-orang miskin ini lebih terbuka, peduli, dan menyambut Yesus dengan sukacita. Ya kan? Jadi kalau orang yang di kampung, kalau kita lihat Natal di kampung, Paskah di kampung, itu meriah. Bahkan tidak ada panitianya. Ya inisiatif lah, potong ayam, potong babi, ya potong segala binatang yang bisa disajikan. Tidak tahu kalau sekarang ya. Tetapi kalau di kampung-kampung itu semuanya meriah. Kalau di tempat kita ini ya semakin lama Natal itu, apalagi zaman Covid ini kan, makin menurun lah sukacitanya. Nah, di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Mengapa Yesus bertanya kepada murid-muridnya, pendapat murid-muridnya? Nah, ini ditanyakan juga nanti orang lain kepada kita. Kamu masang salib itu apa sih maknanya? Gitu. Di antara sekian banyak orang Katolik di Gang Tebu 2 ini kan tidak ada nih yang masang salib di depan. Semua masang salib itu palinglah di belakang. Maksudnya di depan, di ruang tamunya ada. Di serambinya itu hanya satu ya. Saya lihat Bu Ratna ya yang masang salib di depan. Ya. Yang lainnya tetaplah di dalam. Nah, saya tidak tahu. Ya. Tanda salib itu kan hin hoc signo vinces. Dengan tanda salib kita pasti menang.
Ada juga pendapat yang aneh. Jangan, tidak perlu. Kita kan tidak perlu menampak-nampakkan kita nih Katolik. Ya, pasang jak salib di ruang makan. Nanti payah bisnis kan gitu. Orang tak mau masuk rumah kita, katanya. Kok pendapat itu? Saya sampai berdebat tuh, sampai mau 2 jam. Nah, itu pendapat. Padahal aktivis gereja yang ngomong gitu. Tidak perlulah pasang salib di ruang tamu. Ya kan? Pasang salib di ruang tamu tidak perlu. Tapi misalnya, ya ada hal-hal tertentu dipasangnya. Bingung juga saya. Apa bedanya foto kita dengan salib kan? Padahal salib itu mulia. Foto kita besar pajangnya. Kalau bisa kayak baliho, ya kan? Nah, ini suatu tanda bahwa kita berarti Allah memberikan dirinya kepada kita itu supaya kita mampu untuk memancarkan kasih Allah itu. Nah, saya sangat senang misalnya Rumah Sakit Antonius di ruangannya itu ada salib semuanya kan. Walaupun ada sekelompok orang yang mengatakan tutup tuh salib katanya kan. Ya, itu dulu. Sekarang enggak tahu. Ya. Dan akhirnya ya, padahal simbol kekatolikan itu kan salib yang ada korpusnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ya, jawaban-jawaban murid-murid Yesus ini bervariasi. Para murid menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Jelas, muka Yesus itu mirip seperti Yohanes Pembaptis. Karena dia sepupu. Ya kan? Ada juga yang mengatakan Elia. Berarti muka Yesus itu mirip seperti Elia. Yang jelas, muka Yesus itu mirip seperti Bunda Maria. Makanya ada misalnya hati kudus Yesus dengan Maria itu disandingkan ya. Nah, tergantung versi. Ada Bunda Maria versi Tionghoa, ada versi Bunda Maria versi Afrika, India, ya kan? Macam-macam lah. Mengapa gambaran-gambaran itu, visualisasi itu, ya, menjadi suatu hal yang harus, ya, menjadi prinsip-prinsip kekatolikan kan? Orang Katolik tidak menyembah patung, itu kan benda sakramentali. Ya, kita prihatin di India patung dihancurkan. Tidak boleh menyembah patung-patung katanya. Ya, dalam perjanjian lama tuh patung-patung apa tuh? Yang dimaksud patung itu kan bagi gereja Katolik itu adalah benda sakramentali untuk membuat kita ya kusuk berdoa. Saya ingat di Sanggoledo dulu tuh patung Bunda Maria dibakar. Setelah dibakar, patung Bunda Marianya dipecahkan kakinya. Sekarang tidak ada lagi. Ya hampir ribut. Nah, kita tidak menyembah patung. Kita menghormati Bunda Maria karena Bunda Maria adalah Bunda Allah. Salam Putri Allah Bapa. Dia Putri Allah Bapa. Salam Bunda Allah Putra. Salam mempelai Allah Roh Kudus. Kan kita doa rosario seperti itu kan. Tak lama lagi, ini bulan 5. Walaupun ini bulan 2 ya, tidak lama lagi. Ya, kita sudah masuk ke bulan Maria, bulan 10, bulan rosario. Nah, bahkan ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Makanya wajarlah kalau ada orang lain yang bukan beriman Katolik, beriman Kristen menganggap Yesus nabi. Tidak bisa kita paksakan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, tetapi menurut kamu siapakah aku ini? Maka Petrus menjawab, engkaulah Mesias. Jadi jawaban kita, Yesus itu adalah Mesias, titik. Jawaban Petrus adalah jawaban kita. Karena Petrus mewakili kita. Maka Petrus diberikan amanat agung. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Jadi gereja Katolik ini didirikan oleh Yesus Kristus itu ada wakil-wakilnya. Nah, maka kita diberikan tanda karunia ilahi, sakramen. Ya. Sudah mungkin beberapa bulan dan mungkin 2 tahun saya sosialisasikan, tolonglah anak di bawah 5 tahun itu dibaptis. Dibaptis. Ya kan? Kasihan seperti anak di lingkungan Santo Agustinus, 7 tahun tak dibaptis. Bapak mama Katolik. Ada juga bapak mamanya ya, intelektualnya tinggi, S1, S2, ya kan? Anak tak mau dibaptis.
Pandai ya nanti dia, ya enggak bisa. Kita sebagai orang tua kan janji perkawinan itu mendidik anak secara Katolik. Jadi kakek nenek kita harus ingatkan juga anak kita. Jangan sampai enggak baptis anak tuh. Ya. Ini sering terjadi sehingga kita tuh melalaikan kewajiban kita. Padahal bekal suci itu diberikan Yesus kepada kita supaya anak kita itu menjadi tanda rahmat ilahi bahwa dia adalah anugerah dari ilahi. Dan Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Mengapa Yesus melarang mereka pada waktu itu untuk memberitahukan tentang siapakah Yesus? Ya kan, kalau waktu itu diberitahukan, ya akan terjadi yang namanya kerusuhan besar. Nah, bangsa Israel itu kan bangsa yang dijajah bangsa Romawi. Maka Markus yang menuliskan ini berdasarkan kesaksian dari Petrus. Kemudian mulailah Yesus mengajar kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh para tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Dibunuh. Cara kematian itu kan ada 4. Sakit. Kedua, kecelakaan. Ketiga, karena musibah atau bencana. Keempat, dibunuh atau terbunuh. Yesus mengambil cara yang paling kejam, dibunuh. Tuhan. Ya, disalibkan itu kan dibunuh. Dan itu memang sudah disampaikan. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Wah, ini Petrus nih kan. Udah dia percaya Yesus Mesias, dia lalu ya kan menolak Yesus nanti harus dibunuh dan disalib. Tetapi berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis." Memarahi. Markus ini dengan otentik karena Petrus memang betul dimarahi Yesus. Mungkin sakit hati dongkol kan. "Enyahlah iblis. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi jelas, kalau pikiran kita adalah pikiran Allah, pikiran kita kudus, baik, suci, ya kan? Tetapi kalau kita pikiran manusia, pikiran kita akan terombang-ambing, dan kita akan diombang-ambingkan dunia, iblis, dan hawa nafsu kita. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, pengetahuan yang benar tidak hanya datang dari hasil belajar, berpikir, atau pengalaman, tetapi orang harus merasakan kaitan atau hubungannya antara pengalaman hidup dan pengetahuan dalam sebuah refleksi atau permenungan. Seperti halnya para murid dapat mengatakan dengan tepat Yesus adalah Sang Mesias, Anak Allah yang hidup. Putra manusia harus menanggung banyak penderitaan, ia akan ditolak oleh para tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Kita mengakui hal itu, namun apakah kita sadar jika Yesus hidup berarti dia hidup saat ini bersama kita? Melalui sabdanya dia hidup, melalui sabdanya dia berbicara kepada kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jadi sudah jelas bahwa ya kita harus memandang saudara kita tanpa diskriminasi iman, ras, atau status sosialnya, atau menyerang martabat manusia. Menghadapi serangan semacam itu, belas kasih Kristiani menanggapinya dengan kewaspadaan dan solidaritas. Betapa banyak situasi saat ini di mana kita dapat memuliakan martabat dan kehidupan manusiawi. Banyak anak menderita dengan berbagai kekerasan, tak sadar kita merampok sukacita hidup mereka. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebagai pengikut Kristus, kita harus memberikan nasihat, bimbingan, dan sukacita, peneguhan kepada saudara-saudari kita yang letih, lesu, lunglai, sangsut. Ya kan? Di lingkungan Santo Rupinus kemarin kita diskusi, ada beberapa orang yang harus mendapat perhatian khusus. Ya kan? Kita doakanlah orang-orang tersebut. Siapa lagi yang mau perhatian? Ya. Mungkin sekarang orang tuanya masih sehat. Nanti suatu saat kan itu akan menjadi beban lingkungan kan. Dan orang-orang ini ya kita harus perhatikan. Udahlah tidak aktif, ya kan? Ada hal-hal yang harus kita dampingi. Nah, semoga kita lebih care lah. Karena yang mampu untuk menciptakan suasana hidup rukun, damai, dan sejahtera adalah kita yang tahu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dialah Mesias kita.
Mari kita mengakui iman kepercayaan kita. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Ya Allah Bapa yang bertata dalam surga, kami akan menyampaikan permohonan-permohonan kami. Dengarkanlah permohonan kami ini sebagai ungkapan cinta kasih Engkau yang Engkau berikan kepada kami. Terkhususnya untuk Ibu Christina Kingking yang sedang sakit. Ya Allah Bapa, jamahlah dia, angkatlah penyakitnya, agar dia dipulihkan dari sakit penyakitnya, dan berilah dia kekuatan dan penghiburan untuk menghadapi hal-hal yang mungkin membuat dia sakit. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Bapa, kami berdoa bagi anak-anaknya, bagi cucu-cucunya, dan juga bagi sanak saudaranya, agar mereka hidup rukun, damai, dan sejahtera, dan selalu setia kepada Yesus Kristus. Begitu juga untuk warga kami, lingkungan Santo Rupinus yang ada di tempat ini, dan yang mungkin belum bergabung, agar kami selalu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk para lansia yang ada di lingkungan Santo Rupinus. Bapa, berikanlah mereka sukacita, rahmat, kasih, agar mereka menjalani masa tua mereka dengan bahagia. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk para suami istri yang ada di lingkungan Santo Rupinus, agar hidup rukun, damai, dan sejahtera, saling setia, saling menguatkan, saling memaafkan, saling mengampuni, dan yang paling utama membina rumah tangga untuk menjadi teladan bagi anak dan cucu-cucunya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi para lajang yang ada di lingkungan Santo Rupinus, agar diberikan penghiburan, kekuatan, sukacita, damai, untuk menjalani kehidupan lajang seturut kehendak Allah, dan hidup suci seturut kehendak Yesus Kristus, dan dibimbing oleh Roh Kudus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita di dalam hati kita. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Bapa, demikianlah doa-doa permohonan kami yang kami sampaikan dengan tulus ikhlas. Engkau tahu isi hati kami, pikiran kami. Bimbinglah kami agar kami tetap setia kepadamu, karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kolekte dan lagu persembahan. Lagu nomor 74. Nomor 74. Mulai. Dengan haru kita serahkan hidup kita yang tanpa arti. Semoga Tuhan nanti berkenan mewarnai hidup yang mati. Dalam Yesus kita berbakti, hidup kita padi berarti. Tiada lagi warna yang suram, jiwa raga cerah bersinar. Lagu syukur kita haturkan, dengan hikmat hati berbakti. Semoga Tuhan nanti berkenan memberikan hidup abadi.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada ibadat ini kita tidak menyambut komuni kudus. Maka bersama dengan saudara-saudari separoki yang menyambut komuni, marilah menghayati kehadiran Tuhan yang kita rindukan di dalam hati kita. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita saling memberikan salam damai. Salam damai, salam damai. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, Yesus bersabda, "Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Oleh karena itu, marilah kita duduk dalam keheningan untuk menyatukan diri dengan Tuhan yang kini hadir bersama kita. Berbicaralah dengan Dia dari hati ke hati dengan mengatakan, 'Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu.'" Kita ulangi sebanyak 3 kali. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Pengumuman untuk arisan minggu depan dimajukan menjadi tanggal 22, bertepatan dengan acara di rumah Pak Jamal, Bu Jamal, disatukan dengan acara pertunangan anaknya. Jadi arisan diotomatiskan dikenakan ke keluarga Bu Jamal. Boleh lah. Seperti yang disampaikan Ibu Jamal kemarin. Pak Jamal. Pak Jamal kemarin. Pak Jamal. Jam 6 nanti misalnya. Bisa jam 6 Iya, dipimpin oleh Pastor Pio. Yo. Setelah itu kita lanjutkan dengan arisan seperti hari ini, seperti malam hari ini. Terima kasih. Soalnya ramai loh, Sung. Dan nanti kita ngumpul ya, duduk di Kering-kering tuh di anu langsung di dalam rumah aja kalau kayak gitu. bisa dikoordinasikan, bisa dianu. Soalnya kan pasang kursi juga di depan gitu. Iya. Karena Jadi bukan karena kita aja. Umat karena kita selang 2 hari untuk ke hari Kamis, karena nanti tanggal 22 itu adalah hari Selasa. Iya, Seperti betul. itu. Arisannya diautokan langsung ke Bu Jamal. Pokoknya udah otomatis lah merapat kan kalau udah nyabut anu arisannya tuh. Ya, terima kasih. Mungkin ada tambahan nih untuk cara masuk untuk kunjungan kita ke Surabaya. Untuk tanggal 3 250.000 total gabungan kolektif dengan Semangat Kakak. Untuk tanggal 10 411.000 dari total uang masuk sampai dengan tanggal 10 bulan 2 1.517.000 rupiah. Semangat. Itu aja yang disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih pengumuman dari pengurus lingkungan, dari ketua lingkungan, dan dari ketua panitia acara. Terima kasih untuk partisipasinya, dan juga terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu yang tetap semangat, tetap prokes, tetap menjaga kesehatan, karena memang COVID khususnya Omikron ini lagi mewabah. Mari kita mengingatkan saudara-saudari kita untuk menggunakan masker, mencuci tangan, ya, menjaga jarak, kemudian jelas menghindari mobilitas, ya, kemudian selalu berdoa supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian kami dari pengurus DPP mengingatkan kembali agar Bapak Ibu selalu, ya, dapat
tidak menumpuk, menyetorkan uang kemandirian dan uang rumah tangga pastor, karena ini sudah bulan Februari. Takutnya nanti menumpuk, ya kan, sampai 12 bulan, pas Natal berat. Itu juga uang paguyuban, cicil lah itu, ya. Misalnya 1.000 satu hari kan, jadi 1.000 satu hari, 30 hari udah 30.000. Paling ditambah 15.000 untuk uang paguyuban lagi, udah 45 kan begitu. Jadi jangan sampai menumpuk, karena kalau udah menumpuk di akhir itu akan merepotkan. Berikutnya saya mengingatkan lagi untuk ketua lingkungan agar segera mengedarkan, ya, pertanyaan sinode. Karena kita sudah tahu di lingkungan kita ini ada orang yang aktif di luar dan bahkan ada yang memang pengetahuan agamanya bagus tetapi tidak aktif di lingkungan. Nah, itu pas tuh. Ada juga yang memang kritis. Ya. Silakan dipilih oleh Pak Ketua Lingkungan untuk segera mereka menyampaikan jawaban-jawabannya itu dan solusinya. Supaya nanti ketika di wilayah ditabulasi sudah tidak lagi ada kesulitan. Ya, ada banyak pertanyaannya itu. Totalnya ada 30 pertanyaan yang umum dan 10 pertanyaan yang khusus. Ya. Jadi mohon untuk dapat segera dipilih orang-orangnya. Ya, kalau memang belum dipilih atau dikumpulkan, ya. Kemudian nanti mohon, ya, yang mengisi itu bukan yang aktif tetapi memang yang kurang aktif tetapi dia, ya, sangat aktif di luar atau memang dia pendidikannya tinggi dan sebagainya. Nah, khusus yang ASN, polisi, TNI, ya Pak Armadi pasti tahu lah orangnya, ya. Tokoh politik, ya silakan diberikan kuesionernya itu. Jadi mohon untuk segera dapat, karena itu menjadi jawaban yang akan dikumpulkan di wilayah akan, ya, mengumpulkan ke paroki. Nah, dari paroki nanti akan diintisarikan, akan dikirim ke Keuskupan. Dari Keuskupan akan dikirimkan ke KWI. Dari KWI akan dikirimkan di Keuskupan, seluruh Keuskupan yang ada di Asia Tenggara. Nah, nanti langsung ke Vatikan. Nah, jadi sinodenya itu tahun 2023 direncanakan. Ya, dari hasil jawaban-jawaban itu akan didapatkan suatu, ya, konsensus bersama. Biasanya, ya, Paus Fransiskus itu akan mengeluarkan itu sebagai gerakan pelayanan untuk Gereja Katolik Universal. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam surga, Engkau tahu kami sedang menghadapi pandemi COVID-19. Kami mohon hindarkanlah kami dari segala sakit penyakit, terutama dari COVID-19. Berkatilah kami yang hadir di tempat ini agar kami selalu menguatkan, selalu beriman dengan teguh kepadamu karena Engkaulah Mesias, Sang Juru Selamat. Berkatilah keluarga kami agar hidup rukun, damai, dan sejahtera. Dan berikanlah kami rezeki agar kami mampu menghidupi keluarga kami masing-masing, memberikan pendidikan yang baik, memberikan penghidupan yang baik bagi keluarga kami, dan menjadi contoh teladan yang baik seturut kehendak-Mu dari hasil yang terbaik dari pemberian-Mu. Engkau tahu ketulusan hati kami, Engkau tahu kedalaman hati kami. Berkatilah kami yang belum hadir, semoga di lain kesempatan dapat bergabung. Bukalah pintu hati kami yang mungkin dongkol atau mungkin menutup diri untuk bergabung bersama-sama, agar kami selalu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, sebelum mengakhiri ibadat ini, marilah kita menundukkan kepala, memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, ibadat sabda pada hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi menjadi saksi damai. Amin. Lagu penutup. Lagu penutup nomor 221. Mulai. Santo Yosef yang menjaga keluarga Nazaret, Kau piara Bunda Allah, serta Yesus penebus. Sudilah
pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga di tengah mara bahaya. Beri kami harapan, teguhkanlah iman kami, agar jangan tersesat. Bapa Yosef, antar kami ke hadirat Yesusmu, agar kelak berbahagia sertamu selamanya. Selamat malam, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salam.